Kita sambut dengan tepuk tangan dari Bahana Megantara SD Negeri 3 Payaman. Gugus 2 dengan nomor pemberangkatan 6. Kepada yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Nganjuk berkenan untuk memberangkatkan nomor pemberangkatan 6 dari gugus 2. 3, 2, 1. Ya, terima kasih Bapak Camat Nganjuk yang telah memberangkatkan. Tepuk tangan yang meriah untuk Satuan Drum Band Bahana Megantara SDN 3 Payaman Nganjuk. Penanggung jawab Mariati SBD, jumlah pemain 43. Gita Pati, Arka Swadarna Saputra. Para Manandi, Tanaya Naila Ali, Anindya Sifara Azaria. Lagu-lagu 1. Jangan, 2. Jambore. Prestasi yang pernah diraih juara umum Kejergap Drum Band tahun 2022. Tepuk tangan yang meriah Bahana Megantara. Bahana Megantara dari SD 3 Payaman. Dengan color guard yang cantik-cantik dari putri-putri kebanggaan SDN 3 Payaman Nganjuk. Drum Band Bahana Megantara Bidika dengan 43 personil dari SD Negeri 3 Payaman Nganjuk. Dan di belakangnya nanti akan disusul Cocok Lampah serta barisan yang melambangkan spanduk terus melaju untuk Indonesia maju. Kita menyambung dari depan belakang berderet-deret untuk terus serta memeriahkan peringatan hari ulang tahun 78 Republik Indonesia. Cucu Lampah yang cantik jelita, Mbak Putri Kerajaan yang melambangkan keanggunan, disusul dengan spanduk
bertuliskan Dirgahayu Republik Indonesia ke-78, Gugus 2, Kecamatan Nganjuk. Pembawa Garuda yang merupakan lambang bangsa Indonesia dan disusul dengan pembawa gambar presiden dan wakil presiden sebagai pemimpin tertinggi di Republik Indonesia. Disusul dengan pertiwi dan dayang-dayangnya melambangkan kemegahan Kerajaan Majapahit. Disusul dengan barisan suku bangsa Indonesia, Gugus 2 menampilkan suku Aceh, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, Bali, NTB, NTT, Papua, Madura, Betawi, Sunda, Batak, Dayak, Kutai, Pasir, Melayu, Tidung, Berau, Mojo, dan Sumba. Para barisan suku bangsa yang luar biasa melambangkan kebinekaan bangsa Indonesia yang berbeda-beda tapi tetap satu jua. Disusul dengan maskot pahlawan nasional. Pahlawan nasional Indonesia. Sebelum merdeka berdaulat seperti sekarang, Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Kenyamanan dan kesejahteraan yang kita rasakan sekarang sebagai warga negara tidaklah diberi dengan cuma-cuma. Ada peran para pahlawan nasional di sana yang berjuang demi bangsa Indonesia. Sebagai generasi bangsa, kita patut memaknai sejarah sebagai perjalanan hidup untuk lebih baik. Dari peristiwa sejarah Indonesia, kita dapat belajar banyak hal dari para pahlawan atas pengabdian dan keberaniannya untuk berjuang demi bangsa Indonesia. Adapun pahlawan nasional, Cut Nyak Dien dari Aceh, Pangeran Diponegoro, Yogyakarta, Tuanku Imam Bonjol, Sumatera Barat, Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Patimura, Maluku, Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Ki Hajar Dewantara, Yogyakarta, Sentot Prawiro Dirjo, Bengkulu, Hos Cokro Aminoto, Ponorogo, Jawa Timur, Sultan Agung dari Mataram, Pangeran Antasari, Kalimantan Selatan, Teuku Umar dari Aceh, Sisinga Maharaja, Sumatera Utara, Hasim Asari dari Jombang, Jawa Timur, Raden Ajeng Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Cut Mutia, Aceh, Nyai Ageng Serang dari Serang, Dewi Sartika, Bandung, Kristina Tiahu dari Maluku Tengah. Disusul dengan tari merah putih.
profesi. Profesi sebagai penunjang ketahanan stabilitas nasional. Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, polisi, dokter, perawat, guru olahraga, pramugari, dan petani. Disusul dengan Putri Adipura Buana yang cantik jelita dengan dikelilingi warna-warni bunga yang meriah, menandakan keceriaan menyambut 78 tahun Indonesia Merdeka. Disusul dengan kearifan lokal siraman sedudo. Siraman sedudo merupakan suatu ungkapan terima kasih kepada alam, utamanya kepada Sang Pencipta. Hal ini menjadi dasar dari perilaku masyarakat Giliman tetap melakukan ritual, sehingga menjadi tradisi dan kebudayaan masyarakat Giliman khususnya dan Nganjuk pada umumnya. Siraman sedudo ini menjadi tradisi setiap tanggal 15 Muharram atau Suro karena adanya mitos bikin awet muda. Jika minum air terjun sedudo akan membuat mereka sehat dan terbebas dari guna-guna. Tujuan dari dilakukannya siraman sedudo yaitu 1. Syukuran atau selamatan bulan Suro sebagai ucapan syukur masyarakat desa Giliman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperlihatkan hasil kerajinan, kesenian, serta memperkenalkan wisata air terjun sedudo kepada masyarakat sekitar dan masyarakat daerah lain sebagai tempat wisata ternama di Kabupaten Nganjuk. Disusul dengan tari Jon. Dalam barisan pawai ini terdapat juga dayang prajurit dan putri sedudo yang disambung dengan tari Jon. Tari Jon merupakan gambaran tentang seorang putri yang mengambil air di air terjun sedudo. Disusul dengan kearifan lokal barisan karnival yang cantik-cantik, yang gagah-gagah, yang anggun, menggambarkan sebuah keelokan tetapi tetap dalam nuansa cantik yang berwibawa dan penuh pesona. Selanjutnya disusul dengan Kerajaan Majapahit. Nama Majapahit diambil dari nama buah yang ditemukan di hutan yang bernama Mojo. Tetapi buah tersebut diketahui berasa pahit. Seiring berjalannya waktu, desa Majapahit terus mengalami perkembangan. Bahkan Raden Wijaya berhasil menarik perhatian dari penduduk Tumapel dan Daha. Alhasil, Raden Wijaya berhasil membangun kekuatan dengan tambahan bantuan dari pasukan Kublai Khan pada 1293 Masehi. Pasukan tersebut lantas digunakan untuk membalaskan dendam runtuhnya kerajaan Singosari
dengan menyerbu Jayakatwang. Keberhasilan itu membuat Raden Wijaya memimpin kekuatan wilayah Jawa dan Majapahit. Ia juga dinobatkan sebagai raja pada tanggal 10 November 1293. Raden Wijaya pun memiliki gelar Kartarajasa Jayawardhana. Hal tersebut pun diyakini menjadi awal mula berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit lantas mengalami kejayaan ketika berada di bawah pimpinan cucu Raden Wijaya, Hayam Wuruk. Hayam Wuruk diketahui memimpin Kerajaan Majapahit pada periode 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Kepemimpinan Hayam Wuruk saat itu berjaya juga karena ada peran dari Patih Gajah Mada. Ketika itu, Patih Gajah Mada yang diangkat sebagai Patih Amengkubumi bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Sumpah tersebut lantas dikenal sebagai Sumpah Palapa. Dalam Sumpah Palapa itu, Gajah Mada mengatakan ingin menguasai negara-negara seperti Gurun, Serang, Tanjung Pura, Pahang, Haru, Dompo, Bali, Palembang, Sunda, dan Tumasik. Sumpah tersebut pun menjadi kenyataan di mana Kerajaan Majapahit berhasil menguasai sejumlah wilayah-wilayah tersebut. Tiga pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit semasa kejayaannya. Tiga wilayah itu antara lain: 1. Mojokerto, dipimpin oleh Raden Wijaya. 2. Trowulan, dipimpin oleh raja kedua yakni Srijaya Negara. 3. Kerajaan Daha, dipimpin oleh Raja Daha setelah Trowulan. Peninggalan Kerajaan Majapahit. 1. Kitab Negara Kertagama. 2. Kitab Suta Soma. 3. Candi Penataran. 4. Candi Tikus. 5. Candi Jabung. Dan 6. Gapura Bajang Ratu. Tokoh penting di era Kerajaan Majapahit. 1. Raden Wijaya. 2. Jaya Negara. 3. Tribuana Tunggadewi. Hayam Wuruk. 5. Patih Gajah Mada. Dengan mengusung tema Kerajaan Singasari. Sejarah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau bernama Kerajaan Panjalu berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042 hingga 1222. Letak Kerajaan Kediri ada di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Kerajaan ini dahulu adalah bagian dari Kerajaan Mataram kuno dengan corak Hindu. Terdapat tari maskot dan belakangnya disusul deretan kerajaan dari Gohong.
Demikian kerajaan dari Singosari. Legenda di balik Candi Prambanan. Candi Prambanan ada di Jawa Tengah. Terdapat sebuah legenda yang populer hingga saat ini, yaitu cerita Roro Jonggrang atau disebut dengan Loro Jonggrang. Kisah Roro Jonggrang menceritakan tentang Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang, yang diawali dengan kisah mereka berdua yang mempunyai keinginan dari Bandung Bondowoso untuk menikahi Roro Jonggrang. Namun ketika Roro Jonggrang mengetahui bahwa Bandung Bondowoso lah yang telah membunuh ayahnya, maka Roro Jonggrang menyetujui, tapi dengan syarat, yaitu pertama, membuat sumur yang disebut Sumur Jalatunda dan membangun 1000 candi yang hanya dalam 1 malam. Namun ketika Bandung Bondowoso berusaha mewujudkan kedua syarat tersebut, pada saat Bandung Bondowoso mencapai dasar sumur, sumur tersebut ditutup menggunakan tanah. Namun berbekal kesaktiannya, Bandung Bondowoso yang terkubur di dalam berhasil keluar dengan cara menerobos tumpukan batu. Meski Bandung Bondowoso marah, ia langsung tenang setelah melihat kecantikan Roro Jonggrang dan memilih bersiap untuk memenuhi syarat kedua. Berkat bantuan jin, pembangunan 1000 candi hampir selesai dalam semalam. Hanya membutuhkan 1 candi lagi untuk menyelesaikan. Mendengar itu, Roro Jonggrang berusaha menggagalkannya. Ia segera membangunkan Dayang dan ibu desa untuk mulai menumbuk padi dengan alu dan memerintahkan agar gundukan jerami dibakar di sisi timur Surau Alu. Berhasil meyakinkan para jin penolong Bandung Bondowoso, pagi itu akan segera datang. Mereka segera bersembunyi, menyebabkan Bandung Bondowoso gagal memenuhi persyaratan Roro Jonggrang untuk membangun 1000 candi. Mengetahui hal itu, tipu muslihat Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso pun geram. Ia lalu mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca yang indah untuk melengkapi 999 candi yang telah dibuat bersama jin. Sinopsis keunggulan Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk selain dikenal dengan sebutan Kota Bayu, juga merupakan salah satu penghasil bawang merah di Jawa Timur. Bahkan wilayah ini berada di urutan nomor 5 dari 10 besar penghasil bawang merah di Indonesia. Adanya tari Bujang Ganong. Tari Bujang Ganong merupakan salah satu tari tradisional yang digerakkan cukup aktif. Tarian ini menggambarkan seorang tokoh, yaitu Patih Bujang Ganong, yang merupakan utusan Prabu Sewandana untuk meminang Dewi Songgo Langit. Dari gugus 2 ditutup dengan ramen dari SDN 1 Payaman. Gema Arvansa Jaya ditutup dengan satuan ramen Gema Arvansa Jaya.
dari SDN 1 Payaman Nganjuk. Demikian tadi deretan barisan dari gugus 2. Semoga berkenan dan bisa kembali berpartisipasi dalam HUT Republik Indonesia tahun depan. Sekali lagi ditutup dengan pasukan drum band. Mohon berikan tepuk tangan yang meriah untuk deretan barisan gugus 2. Terima kasih.